Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku dimanapun berada. Kalau pada beberapa episode yang lalu, saya pernah menyampaikan tentang pengertian surah, yang artinya adalah secara sederhananya itu surun, ya, itu pagar ataupun hal-hal yang membatasi orang agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan Allah, baik dia perintah maupun larangan. Nah, kali ini kita akan coba menyampaikan tentang pengertian ayatun, yang kita sebut ayat, misalnya ayat berapa, misalnya seperti itu. Nah, dalam Al-Quran, ayah ini artinya adalah tanda. Memang dalam bahasa Arab, ada beberapa kata yang digunakan untuk arti tanda. Misalnya ada kata simah, itu artinya tanda. Tanda yang menunjuk kepada kepemilikan. Kalau kita lihat contohnya misalnya dalam surah Al-Fatah ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda di wajah mereka bersinar, ya. Ada karisma, ada kesejukan, ada kedamaian dari bekas sujud, ya. Bisa saja bekas sujud itu terkadang diartikan orang dengan adanya hitam di dahi, tapi bukan itu saja. Lebih luas dari itu, ada pancaran sinar di wajah sebagai kedekatan kepada Allah. Itu simah, tanda juga. Nah, ada juga alamat. Alamat ini juga adalah kata yang menunjukkan tanda. Tanda bagaimana orang bisa dekat kepada satu tempat gitu. Itu alamat atau alamah gitu, ya. Nah, kemudian ada ayah. Ayah ini juga artinya adalah tanda. Nah, tapi tanda ini adalah maknanya tanda yang bisa, sekali lagi yang bisa, yang mengantarkan orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 190, misalnya banyak kata ayat ini, ya, kita pun menyebut misalnya surah Al-Baqarah 286 ayat gitu. Surah Ali Imran 200 ayat, misalnya seperti itu, ayat, ya, ayat. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 190 misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi penciptaan langit, bumi, siang, malam itu menjadi ayat. Ayat itu adalah satu tanda yang bisa mengantarkan orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacalah, lihatlah ayat-ayat itu. Alam ini kan luas. Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada pohon, ada bebatuan, ada hewan. Itu semua menjadi tanda yang bisa kalau orang perhatikan, orang renungkan, orang pahami semua tanda-tanda itu. Demikian juga siang dengan cahayanya, malam dengan gelapnya, ya, matahari dengan sinarnya, bintang-bintang, an-nujum, ya, bulan dengan pantulan cahayanya. Semuanya itu kalau direnungi, dilihat, dipahami, diketahui, dipelajari, itu ayah itu akan mengantarkan orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya ketika orang membaca ada perkawinan, surah Rum ayat 21 yang sering dibacakan itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi hidup berumah tangga itu pun harus dibaca, dia menjadi tanda yang akan bisa mengantarkan orang kepada ketakwaan, kebaikan, ya, takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dari ayat ini, bukan dari pemahaman kita terhadap ayat ini, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, banyak bacalah membaca ayat. Ya, membaca ayat itu baik ayat Al-Qur'an yang tertulis sebagai Al-Qur'an, sebagai mushaf, sebagai Alkitab. Nah, itu bisa nanti berbeda maknanya, ya, maupun membaca ayat-ayat
yang ada di alam semesta. Ya, semua yang kita katakan tadi, ya, alam, langit, bumi, pohon, binatang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya, kalau itu diperhatikan apa yang terjadi, semua itu akan mengantarkan orang sujud, mengakui bahwa dia adalah manusia yang lemah, bahwa ada Allah yang maha besar, yang dengan itu dia akan senantiasa untuk mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan pemahaman kita terhadap makna ayat ini sehingga bisa mendekatkan kita menjadi orang yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.